Masuk, like, share, comment, subscribe, masuk, bos labas, oke, masuk Pak Eko. Sekarang masuk ke video, Timun Suri. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa timun suri adalah buah musiman yang termasuk dalam keluarga labu-labuan Cucurbitaceae dan memiliki nama ilmiah Cucumis mellophar momordica. Buah ini memiliki bentuk lonjong atau bulat dengan kulit berwarna hijau kekuningan atau kuning cerah ketika matang. Daging buahnya berwarna putih hingga krem, bertekstur lembut, berair, dan memiliki aroma harum yang khas. Rasanya netral hingga sedikit manis dan sangat menyegarkan ketika disajikan dingin. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa timun suri banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, terutama selama bulan Ramadan. Petani di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Sumatera dan sebagian Kalimantan membudidayakan timun suri sebagai komoditas musiman yang bernilai ekonomi tinggi menjelang dan selama bulan puasa. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa timun suri sangat populer saat bulan Ramadan karena sering dijadikan bahan utama minuman penyegar seperti es buah, es timun suri, dan campuran sirup dingin saat berbuka puasa. Musim panen buah ini biasanya berlangsung antara bulan Maret hingga Mei, bertepatan dengan datangnya bulan suci tersebut. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa timun suri banyak ditemukan di pasar tradisional dan modern di seluruh Indonesia saat Ramadan. Sentra budidayanya berada di daerah seperti Bekasi, Karawang, Indramayu, hingga daerah pedesaan di Jawa dan Sumatera. Tanaman ini tumbuh baik di dataran rendah dengan sinar matahari cukup dan tanah yang subur. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa timun suri digemari karena kesegaran dan kandungan airnya yang tinggi, sehingga sangat cocok untuk menghidrasi tubuh setelah berpuasa. Aromanya yang khas serta kemampuannya menyerap rasa dari sirup atau buah lain menjadikannya bahan yang fleksibel untuk berbagai jenis minuman segar. Selain itu, proses pengolahannya mudah dan cepat. Cukup dikupas, dibelah, dan disendok. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa cara penyajian timun suri umumnya adalah dengan mengupas kulitnya, membuang biji, kemudian memotong daging buahnya menjadi potongan kecil. Potongan tersebut kemudian dicampur dengan es batu, sirup, susu kental manis, atau air kelapa untuk membuat minuman segar. Dalam beberapa resep, timun suri juga bisa dikombinasikan dengan biji selasih, nata de coco, cincau, dan buah lain untuk meningkatkan cita rasa dan nilai gizinya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa timun suri merupakan salah satu buah khas musiman yang kehadirannya sangat identik dengan bulan Ramadan di Indonesia. Meskipun secara ilmiah termasuk dalam varietas Cucumis mellow, timun suri memiliki karakter unik yang membedakannya dari melon biasa, terutama dari segi tekstur daging yang lebih lembek dan kadar air yang lebih tinggi. Buah ini juga dikenal memiliki aroma harum yang khas dan sangat menyegarkan ketika disajikan dalam bentuk minuman dingin. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dari sudut pandang gizi, timun suri tergolong buah rendah kalori namun tinggi kandungan air, sehingga sangat baik untuk membantu hidrasi tubuh setelah seharian berpuasa. Buah ini mengandung sejumlah vitamin seperti vitamin C, vitamin A, serta beberapa mineral seperti kalium dan magnesium yang bermanfaat bagi kesehatan kulit, menjaga keseimbangan elektrolit, serta mendukung fungsi jantung. Kandungan serat yang ringan pada timun suri juga membantu pencernaan meskipun tidak sepadat buah berserat tinggi lainnya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dalam konteks budaya, timun suri telah menjadi bagian dari tradisi kuliner di Indonesia setiap bulan Ramadan. Buah ini bukan sekadar pelengkap minuman, tetapi sudah menjadi simbol penyegar alami saat berbuka puasa. Hampir di setiap pasar tumpah Ramadan,
Penjual timun suri menjajakan buah ini dalam jumlah besar karena tingginya permintaan masyarakat. Bahkan dalam beberapa keluarga, menyajikan es timun suri telah menjadi semacam kebiasaan turun-temurun yang menandai datangnya bulan puasa. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa secara ekonomi, timun suri memiliki nilai yang menguntungkan bagi petani musiman. Permintaan tinggi hanya dalam jangka waktu pendek membuat harga jualnya stabil dan menguntungkan. Terutama jika petani mampu menyesuaikan waktu tanam agar panen tepat sebelum Ramadan. Oleh karena itu, di daerah sentra produksi seperti Bekasi, Karawang, dan Klaten, petani sudah mulai menanam timun suri 2 bulan sebelum Ramadan tiba. Budidayanya relatif mudah karena tidak memerlukan lahan luas. Hanya cukup dengan tanah gembur yang terkena sinar matahari langsung dan air yang cukup. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dari perspektif pertanian, tanaman timun suri memiliki masa tanam yang singkat, sekitar 60 hingga 70 hari, dan tidak terlalu rentan terhadap hama jika dikelola dengan baik. Namun, kelembutan buahnya yang tinggi membuatnya kurang tahan lama setelah dipanen, sehingga distribusi dan penyimpanan menjadi tantangan tersendiri. Buah ini umumnya dijual dalam keadaan matang dan siap konsumsi. Karena jika belum matang sempurna, timun suri cenderung tidak memiliki aroma dan tekstur khasnya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dalam inovasi kuliner modern, timun suri mulai diolah tidak hanya untuk minuman tradisional, tetapi juga dikreasikan menjadi sorbet, infused water, hingga jelly timun suri. Beberapa pelaku UMKM menjadikannya sebagai produk olahan musiman dalam kemasan siap konsumsi yang dijual secara daring selama Ramadan. Kreasi ini memperluas jangkauan pasar timun suri, terutama untuk generasi muda yang mencari varian berbuka puasa yang praktis namun tetap sehat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa dari segi agribisnis, timun suri juga mulai dilirik sebagai komoditas yang bisa dikembangkan lebih serius dengan dukungan teknologi pasca panen seperti pengemasan vakum atau cold storage agar masa simpan lebih panjang. Hal ini dapat membuka peluang ekspor, khususnya ke negara-negara dengan populasi diaspora Indonesia yang tinggi dan merayakan Ramadan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa secara ekologis, tanaman timun suri memiliki keunggulan karena mampu tumbuh baik di iklim tropis Indonesia, sehingga cocok dijadikan sebagai salah satu alternatif tanaman hortikultura yang mendukung diversifikasi pertanian musiman. Selain itu, limbah buah seperti kulit dan biji timun suri bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau kompos. Mendukung konsep pertanian berkelanjutan, timun suri tidak hanya hadir sebagai pelepas dahaga saat berbuka, tetapi juga merepresentasikan kearifan lokal dalam memilih pangan musiman yang tepat guna, ekonomis, dan bernilai gizi. Kombinasi manfaat kesehatan, potensi ekonomi, dan nilai budaya menjadikan timun suri lebih dari sekadar buah musiman, melainkan bagian penting dari tradisi Ramadan yang terus hidup di tengah masyarakat Indonesia. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Terima kasih sudah mau menonton video kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Channel kami Bubi Bupel itu disingkatan dari pecinta binatang, pecinta buah-buahan, dan pencinta tanaman, yang mana kami akan menampilkan video secara umum tentang tanaman, tentang buah-buahan, tentang binatang, dan yang terkait dengan mereka. Kami percaya bahwa dengan menampilkan video tersebut bisa membuat kita mengetahui dan membuat kita mencintai alam, dimulai dari mengenal dan memahami setiap makhluk hidup di sekitar kita.
Jika kita pecinta alam sejati atau baru memulai tertarik dengan dunia flora dan fauna, maka channel kami bisa Anda tonton. Jika Anda suka, silakan like. Jika Anda tidak suka, silakan dislike. Jika Anda suka, silakan sebarkan. Dan jangan lupa subscribe. Salam damai. Terima kasih mampir.